Selamat datang kembali di kelas matematika online. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai statistika data kelompok. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data, pada data kelompok, ada jangkauan antar kuartil, simpangan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Ingat ya, secara definisi dan makna, baik itu di data kelompok ataupun di data tunggal, ini sama. Yang membedakan sekali lagi hanya teknik perhitungannya saja. Jadi, mari kita cek bagaimana teknik perhitungan ukuran penyebaran data pada data kelompok. Yang pertama, jangkauan. Pada data kelompok, jangkauan bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu mencari selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Atau bisa juga melalui cara kedua, yaitu selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi atas kelas terendah. Mari kita coba. Cara ke-1, hasil pengukuran ada 1-5 frekuensinya 4, 6-10 frekuensinya 2, dan seterusnya sampai di kelas terakhir yaitu 26-30 frekuensinya 1. Dengan jumlah frekuensi atau banyak data adalah 20. Kita akan menentukan jangkauan dari data ini. Cara ke-1, kita menggunakan selisih nilai tengah dari kelas tertinggi dengan kelas terendah. Maka kita cari dulu nilai tengahnya, XI, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 1 ditambah 5 dibagi 2, hasilnya 3. 6 ditambah 10 dibagi 2, hasilnya 8. 11 ditambah 15 dibagi 2, hasilnya adalah 13. Dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu 26 ditambah 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 28. Kita tentukan kelas terendah dan kelas tertinggi. Maka titik tengah kelas tertinggi yaitu 28, sedangkan titik tengah kelas terendah adalah 3. Berarti jangkauannya 28 dikurangi 3, yaitu 25. Jadi, nilai jangkauan dari hasil pengukuran tersebut adalah 25. Sekarang mari kita coba dengan cara kedua. Untuk data yang sama, mari kita coba menentukan jangkauan dengan menggunakan selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi atas kelas terendah. Jadi pertama kita tentukan dulu tepi atasnya. Gimana caranya menentukan tepi atas? Kita ambil dua kelas yang berdekatan, batas atas kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua. 6 dikurangi 5, hasilnya 1. 1 dibagi 2 adalah 0,5. Jadi, kita tambahkan 0,5 pada setiap batas atas. 5 ditambah 0,5, 10 ditambah 0,5, yaitu 10,5, 15 ditambah 0,5, hasilnya 15,5, dan seterusnya sampai 30 ditambah 0,5, yaitu 30,5. Maka kelas terendah dan kelas tertingginya sudah teridentifikasi. Tepi atas kelas tertinggi adalah 30,5, sedangkan tepi atas kelas terendah adalah 5,5. Dari sini kita peroleh jangkauannya adalah 30,5 dikurangi 5,5, yaitu 25.
Jadi, nilai jangkauan dari hasil pengukuran tersebut adalah 25. Hasilnya sama ya, baik itu menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Nah, kita lanjut ke ukuran penyebaran data yang berikutnya. Ada jangkauan antar kuartil dan simpangan antar kuartil. Sama seperti di data tunggal, untuk jangkauan antar kuartil atau QR, kuartil range ditentukan dari Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Sementara simpangan antar kuartil QD, kuartil deviation, sama dengan 1/2 QR. Jadi QD ini setengah dari jangkauan antar kuartil. Artinya, kalau kita mau menentukan jangkauan antar kuartil ataupun simpangan antar kuartil, kita harus menentukan nilai Q3 dan Q1-nya terlebih dahulu. Nah, karena penentuan Q3 dan Q1 sudah kita pelajari di video sebelumnya, kali ini kita tidak akan membahas bagaimana cara menentukan Q3 dan Q1-nya ya. Sebagai latihan kalian, cobalah tentukan QD dan QR dari data berikut ini. Ingat, tentukan dulu nilai Q1 dan Q3-nya. Selamat mencoba! Kita lanjutkan ke ukuran penyebaran data yang berikutnya, yaitu simpangan rata-rata. SR sama dengan 1/N dikali jumlah dari FI dikali XI min X bar dimutlakkan. N adalah banyak data, FI adalah frekuensi data kelas ke I, XI adalah nilai tengah kelas ke I, sementara X bar ini nilai rata-rata. Jadi untuk menentukan simpangan rata-rata, kita tentukan dulu nilai rata-ratanya ya. Yuk kita coba sama-sama. Contoh, dari data ini, mari kita tentukan nilai simpangan rata-ratanya. SR sama dengan 1/N dikali jumlah dari FI dikali XI min X bar. Maka kita tentukan dulu nilai rata-rata dari data tersebut. Dibutuhkan XI. XI adalah nilai tengah, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti untuk kelas pertama, 1 ditambah 5 dibagi 2, hasilnya 3. 6 ditambah 10 dibagi 2, hasilnya 8. Dan seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu 26 ditambah 30 dibagi 2, hasilnya 28. Setelah ini, kita tentukan FI/XI-nya. Karena untuk mencari nilai rata-rata, yaitu 1/N dikali jumlah FI/XI. Berarti kita kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. 4 kali 3, 12. 2 kali 8, 16. 5 kali 13, 65. Dan seterusnya sampai terakhir adalah 1 dikali 28, yaitu 28. Dari sini kita jumlahkan 12 ditambah 16 ditambah 65 ditambah 90 ditambah 69 ditambah 28. Hasilnya adalah 280. Maka nilai rata-ratanya kita peroleh 1/N, 1/20, banyak data, dikali jumlah FI/XI. Jumlahnya adalah 280. Berarti 1/20 dikali 280.
yaitu 14. Nah, kalau kita sudah dapat nilai rata-ratanya, maka kita tentukan selisih antara nilai tengah dengan nilai rata-rata. Kemudian, tentukan hasil mutlak dari selisih tersebut. Dan terakhir, kita kalikan dengan frekuensi. Kita mulai step by step ya. Pertama adalah selisih antara nilai tengah dengan nilai rata-rata. 3 dikurangi 14. Min 11. 8 dikurangi nilai rata-ratanya 14, maka hasilnya min 6. 13 dikurangi 14, hasilnya min 1, dan seterusnya. Sampai 28 dikurangi 14, hasilnya adalah 14. Langkah berikutnya, kita cari nilai mutlaknya. Min 11, nilai mutlaknya adalah 11. Min 6, nilai mutlaknya adalah 6. Min 1, nilai mutlaknya adalah 1. 4, dimutlakan tetap 4. 9 dimutlakan 9. Sedangkan 14 dimutlakan yaitu 14. Ingat, tanda mutlak mengubah yang negatif menjadi positif, yang positif tetap positif. Langkah berikutnya, kalikan nilai mutlak ini dengan frekuensi. Berarti 4 dikali 11, 44. 2 dikali 6, 12. 5 dikali 1, 5. Lakukan seterusnya sampai yang terakhir adalah 1 dikali 14. Hasilnya 14. Simpangan rata-rata membutuhkan jumlah dari Fi nilai mutlak Xi dikurangi X bar. Berarti kolom terakhir ini kita jumlahkan semua. Dapat jumlahnya adalah 122. Maka simpangan rata-rata 1/n, yaitu 1/20 dikali 122. Hasilnya adalah 61/10. Atau 61/10. Jadi, nilai simpangan rata-rata dari hasil pengukuran tersebut adalah 1/10. Kalau diperhatikan, rumus simpangan rata-rata antara data tunggal dan data kelompok hampir mirip. Kalau di data tunggal, kemarin kita punya SR sama dengan 1/n dikali jumlah nilai mutlak Xi dikurangi X bar. Tapi sekarang di data kelompok, SR-nya adalah 1/n dikali jumlah Fi dikali nilai mutlak Xi dikurangi X bar. Ada pengali F-nya di sini. Kenapa? Karena di sini setiap kelas punya frekuensinya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya bisa dilihat seperti data tunggal, di mana nilai datanya itu diwakili oleh Xi dengan frekuensi tertentu. Jadi karena ada frekuensinya, maka di simpangan rata-rata jumlah Xi min X bar dikalikan frekuensi. Oke, kita lanjut ke ukuran penyebaran yang berikutnya, yaitu ragam dan simpangan baku. Ragam atau S kuadrat sama dengan 1/n dikali jumlah Fi dikali Xi min X bar kuadrat. N adalah banyak data,
Fi adalah frekuensi kelas ke I, Xi adalah nilai tengah kelas ke I, X bar adalah nilai rata-rata. Nah, kalau simpangan baku, itu bisa kita peroleh dari akar S kuadrat. Jadi kalau ragam diakarkan, kita dapatkan simpangan baku. Yuk kita lihat contohnya. Datanya seperti ini. Akan kita tentukan nilai S kuadrat atau ragamnya. Sama dengan 1/n dikali jumlah Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Maka lagi-lagi kita membutuhkan nilai rata-rata. Kita cari nilai rata-ratanya. 1/n dikali jumlah Fi dikali Xi sama dengan 1/20 dikali 280 sama dengan 14. Datanya masih sama dengan yang tadi ya. Nah, kemudian untuk menentukan ragam, lagi-lagi kita butuh Xi min X bar. Kemudian kita butuh Xi min X bar kuadrat. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya yaitu Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Jadi kita tentukan satu persatu. Xi min X bar yaitu 3 dikurangi 14 min 11. 8 dikurangi 14 min 6. 13 dikurangi 14 min 1. Dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu 28 dikurangi 14. Hasilnya 14. Nah, kemudian kita tentukan nilai kuadratnya. Min 11 dikuadratkan 121. Min 6 dikuadratkan 36. Min 1 dikuadratkan 1. 4 kuadrat 16, 9 kuadrat 81, 14 kuadrat 196. Selanjutnya, kita kalikan hasil kuadrat tadi dengan frekuensi. Berarti 4 dikali 121 hasilnya 484. 2 dikali 36 hasilnya 72. Dan seterusnya. Sampai 1 dikalikan 196 hasilnya adalah 196. Kolom terakhir ini kita jumlahkan, diperoleh hasilnya 1080. Maka S kuadrat adalah 1/n, yaitu 1/20 dikali jumlah Fi Xi min X bar kuadrat. Jumlahnya 1080. Maka kita dapatkan hasilnya 54. Bagaimana dengan simpangan bakunya? Simpangan bakunya adalah akar dari S kuadrat. Berarti akar dari 54. Akar dari 54 adalah 3 akar 6. Di sini kalian juga harus bisa menyederhanakan bentuk akar ya. Perbanyaklah berlatih berhitung. Jadi, nilai ragam dari hasil pengukuran tersebut adalah 54. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 3 akar 6. Apa saja yang sudah kita pelajari? Di ukuran penyebaran data ada jangkauan, jangkauan antar kuartil, simpangan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Untuk jangkauan ada 2 cara. Salah satunya yaitu dengan Xi max dikurangi Xi min. Nilai tengah dari
kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Lalu jangkauan antar kuartil sama seperti di data tunggal, yaitu QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Simpangan antar kuartil juga sama dengan di data tunggal, yaitu QD sama dengan setengah QR, setengah dari jangkauan antar kuartil. Lalu simpangan rata-rata dapat ditentukan dengan SR sama dengan 1/N dikali jumlah FI XI min X bar dimutlakan. Kalau di data tunggal tidak ada frekuensi, karena data kelompok itu memiliki frekuensi, maka dalam menentukan SR, nilai mutlak XI min X bar itu dikali dengan frekuensinya. Sedangkan ragam, yaitu S kuadrat, dapat ditentukan dari 1/N dikali jumlah FI XI min X bar kuadrat. Lihat ya, ada frekuensinya lagi. Dan terakhir simpangan baku yaitu S ditentukan oleh akar S kuadrat. Nah, dengan ini statistika data kelompoknya selesai. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.